Kita ingat waktu Perang Dunia Kedua, apa yang terjadi? The Great Reset. Negara-negara yang lama dihancurkan, negara-negara baru dimunculkan, termasuk Indonesia, ya kan? Nah, sekarang ketika The Great Reset itu mau diledakkan, mau dijadikan sebagai sebuah peradaban baru kan, itu kan butuh. Karena seandainya prediksi saya benar bahwa yang sedang akan ditanam food estate dan sebagainya itu sebenarnya bukan food estate, tapi sebenarnya adalah tanaman-tanaman untuk biofuel. Ini pemerintah, Presiden Prabowo akan hanya fokus sama tanaman biofuel atau juga memikirkan kebutuhan pangan rakyat di tengah-tengah kita nanti akan mengalami Perang Dunia Ketiga. Saya sebenarnya sudah menyiapkan sebuah naskah pidato gitu ya untuk suatu acara. Cuma urung karena memang waktunya tidak memungkinkan gitu ya. Jadi ini kesempatan ini Bang Refli saya mau bacakan pidato saya untuk menjadi pembuka buat kita nanti untuk kita explore diskusi ya. Ya, judulnya itu Indonesia 2030. Fasal State, Epicentrum Perang Dunia Ketiga, The New World Order oleh Dr. Tifauziah Tyasuma. Presiden Prabowo setelah menjalani penantian panjang 10 tahun lamanya, akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Angka yang bagus dan momentum yang bagus. Presiden Prabowo sudah mempersiapkan diri sejak 10 tahun yang lalu untuk menjadi Presiden. Melalui 3 kali masa kampanye, walaupun upaya yang ketiga diwarnai dengan berbagai cara yang kontroversial, akhirnya berhasil menjadi Presiden. Dicurangi dan akhirnya mencurangi. Itulah politik negara Indonesia yang sebagai negara masihlah sangat muda, baru 79 tahun usianya. Masih menggunakan cara anak-anak balita ketika bermain, halalkan segala cara untuk mencapai kemenangan. Seperti itulah politik Indonesia. Selama rentang waktu 10 tahun, kemampuan Presiden Prabowo sebagai presiden tersimpan sebagai energi potensial. Dan semoga energi potensial yang tersimpan ini dia ledakkan dalam masa 5 tahun ke depan. Ketika Indonesia dan dunia menghadapi tantangan yang luar biasa, perubahan besar-besaran, The Great Reset, menjawab peradaban baru umat manusia, menjawab kedatangan generasi manusia baru Adam 5.0, breeding antara ras human dengan artificial intelligence. Peradaban baru ini mengakhiri peradaban lama, sebagai sebuah siklus evolusi bumi dan alam semesta. Ada yang hilang, ada yang muncul, ada yang hancur, ada yang menggantikan. Untuk memungkasi peradaban lama, maka harus ada 3G yang hadir. Gun, germ, gold, and gasoline. Perang, kuman, tambang, dan energi. Germ atau pandemi patogen besar-besaran sudah terjadi sejak selama 3 tahun, tahun 2020 hingga tahun 2023. Menghasilkan seleksi manusia. Siapa yang kuat bertahan, dia akan bertahan. Siapa yang lemah, dia akan menyerah dan tereliminasi dari kehidupan ini secara gradual 1 hingga 10 tahun ke depan. Di sisa abad 21 yang tinggal 76 tahun, manusia useless eater, pemakan yang lemah, tidak produktif, tidak berguna, yang tidak relevan lagi dalam peradaban baru akan tersingkir. Gun, perang, sudah dimulai sejak 24 Februari 2022 dan akan meluas di tahun 2025 dengan perluasan epicentrum ke Timur Tengah dan kemudian di tahun 2027 ke Laut Cina Selatan yang tentu saja akan melibatkan Indonesia dalam kancah peperangan baik sebagai peserta aktif, pendamai, atau menjadi medan pertempuran. Harus ada perang sebagai katarsis, ledakan pelepasan energi bumi, penghentian entropi, pemulaian fusi dan evolusi. Gold and gasoline yang sudah dieksplorasi besar-besaran sejak 100 tahun lalu akan mencapai perbaruan dengan penambangan biofuel, energi terbarukan yang berasal dari berbagai tanaman. Membutuhkan lahan-lahan yang luas
Saatnya sekarang hutan-hutan dihabisi, digunduli untuk diganti dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan energi baru. Inilah tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo, yang mau tidak mau ketika Indonesia secara masif dihancurkan dalam segala sektor selama 10 tahun oleh rezim zalim yang dikendalikan oleh kekuatan oligarki lokal dan global, harus menghadapi banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, harus melakukan berbagai akomodasi-akomodasi untuk mengamankan jabatannya di awal. Kabinet Merah Putih adalah strategi pertama yang dilancarkan oleh Presiden Prabowo, menggunakan adagium panem et circenses oleh Juvenal di awal abad 2 Masehi. Orang-orang lama yang mau tidak mau harus dikendalikan oleh Presiden Prabowo adalah orang-orang yang selama ini sudah dijadikan peliharaan yang penurut oleh Mulyono, yang diberi panem et circenses, roti dan hiburan dalam bentuk uang, jabatan dan fasilitas, yang mereka ini tidak bisa dilepas begitu saja karena nanti akan menjadi mantan peliharaan yang liar, yang rakus dan merusak. Pada dasarnya peliharaan itu sesungguhnya tidak loyal kepada orang, tetapi loyal kepada siapa yang memberi mereka makan. Presiden Prabowo sangat tahu itu. Pemilik lama menitipkan sebagian peliharaannya untuk terus diasuh dan diberi makan, karena mereka sangat berbahaya jika dilepas begitu saja. Ketika Presiden Prabowo belum tahu siapa dari mereka yang nanti akan mengenali pemilik baru dan yang akan loyal dengan dia. Pada dasarnya, Kabinet Merah Putih yang obesitas ini, 109 orang, adalah semacam taman safari buat Presiden Prabowo untuk melakukan penyesuaian dan pengenalan terhadap peliharaan-peliharaan lama kepada pemilik barunya. Dalam bahasa militer, kabinet ini adalah ajang pembinaan. Yang bisa dibina akan dibina, yang tidak bisa dibina dan tidak bisa mengenali dan loyal kepada majikan barunya akan dibinasakan dalam bentuk pemberlakuan sprindik. Sebagian dari mereka jika sudah mengenali siapa tuan barunya akan menjadi aset bagi Presiden Prabowo untuk digunakan sebagai pembantu mengelola pemerintahan. Tantangan Perang Dunia Ketiga, perubahan dunia menuju the New World Order pasti sudah menjadi agenda besar Presiden Prabowo. Karena itu dia memilih mengakomodasi potensi-potensi pembelat dan pengkhianat dalam kabinet Taman Safari agar mereka tetap merasa nyaman, kenyang, dan tidak mengganggu persiapan menghadapi perubahan zaman yang sedang terjadi. Masalah besar dari Indonesia yang ingin saya sampaikan kepada Presiden Prabowo adalah siapa yang bertanggung jawab mengasuh 280 juta rakyat yatim piatu ketika terjadi perubahan besar-besaran dan ancaman besar yang terjadi dalam 5 tahun ke depan. Apakah sebagian dari mereka juga jika sudah mengenali siapa tuan barunya akan menjadi aset bagi Presiden Prabowo untuk digunakan sebagai pembantu pengelola pemerintahan, atau begitu saja membiarkan rakyat yang tidak mampu bertahan tereliminasi dengan sendirinya, bunuh diri, mati kelaparan di jalanan, atau saling bunuh, atau mati karena penyakit, atau hadir menyelamatkan mereka? Apakah rakyat 280 juta ini terlalu banyak bagi tanah ini? Tidak. Indonesia dengan luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas lautan 3.257.483 km persegi dengan 17.000 pulau yang hampir seluruhnya bisa dihuni oleh manusia, masih cukup menampung 400 sampai 600 juta orang lagi tanpa berdesak-desakan, tanpa kelaparan. Asalkan negara bisa melakukan pemerataan pangan, papan, dan sandang. Berbeda dengan Cina, Rusia, Australia yang hanya memiliki 6% lahan yang mampu dihuni oleh penduduknya. Indonesia, 56% penduduknya tinggal di Pulau Jawa, sementara 62% daerah yang lain yang masih bisa dihuni manusia masih kosong tanpa penghuni. Jangan sampai potensi yang tidak banyak diketahui ini ternyata sudah diamati oleh negara lain yang membutuhkan lahan untuk memindahkan penduduknya yang kebanyakan. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh Cina, yang secara bertahap sudah memindahkan penduduknya ke Indonesia dengan berbagai proyek yang sudah berjalan seperti aneksasi Jakarta dengan proyek PIK 2 hingga nanti PIK 11. Aneksasi Pulau Kalimantan sebagai kawasan hunian baru yang bisa memuat 400 juta orang dengan IKN sebagai pusat komando dan pengendali. Aneksasi atas Papua dan berbagai potensi aneksasi lainnya menghasilkan kemungkinan adanya grand design di tahun 2030 Indonesia tinggal menjadi sejarah sebagaimana yang tertulis dalam novel intelligence Ghost Fleet, atau menjadi negara vassal state,
negara yang dikuasai oleh banyak negara. Indonesia sebagai negara sudah kehilangan kedaulatannya sejak 10 tahun terakhir ini. Kedaulatan diambil oleh oligarki, para cukong yang sama sekali tidak ada pikiran sedikit pun terhadap 280 juta rakyat. Nasib 280 juta rakyat Indonesia ke depan betul-betul di tangan Allah dan Presiden Prabowo. Akan diapakan rakyat sebaya ini sepenuhnya tergantung kepada Presiden Prabowo. Untuk kita semua yang Allah berikan kecerdasan di atas rata-rata berkumpul karena kemuliaan dan keluhuran budi ingin membantu bangsa dan menyelamatkan rakyat Indonesia. Saya mengajak, mengimbau, menggunakan segenap kecerdasan dan kemampuan kita untuk membantu memikirkan keselamatan dan keberlangsungan 280 juta rakyat Indonesia menghadapi berbagai ancaman di masa 5 tahun ke depan ini. Mereka butuh makan, butuh kesehatan, butuh pendidikan, butuh iman dan takwa yang menjamin mereka selamat dan menjamin keturunan mereka selamat hingga bisa meneruskan perjuangan bangsa ini. Mari saatnya kita himpun energi dan segenap kemampuan yang kita miliki untuk menyelamatkan rakyat. Presiden Prabowo bukan untuk dimusuhi, bukan untuk dilawan, karena musuh kita, lawan kita hanya 2, Mulyono dan Fufu Fafa. Pusatkan energi peperangan kita kepada 2 orang itu. Pusatkan energi perjuangan untuk membantu menyelamatkan rakyat. Bersama Allah kita bisa menjadi pasukannya untuk menyelamatkan umat, bangsa dan negara ini. Sekian dan terima kasih. Luar biasa ya. Unfortunately saya komputernya bermasalah, jadi saya catat di HP saya beberapa istilahnya ya, keyword ya. Menarik ya Dok ya, terima kasih Dr. Diva sudah membacakan ini sambil saya melihat tuh. Kalau saya disorot agak simbang nggak dengan itu, karena tuh shining di sana soalnya. Gitu. Di sana red shining ya. Ini blue, jangan sampai blue blue dark ya kan. Ya, saudara sekalian, itu yang disampaikan Dr. Diva tadi ya. Dok, saya bisa pinjam sebentar. Boleh. Ya, jadi ada beberapa hal yang nanti saya akan bacakan lagi ya dalam kesempatan yang berbeda ya. Dengan intonasi seperti orang baca puisi. Luar biasa. Ini ada Fazal State, epicentrum Perang Dunia III, The New World Order ya. Luar biasa. Ini ya. Gini. Apalagi? Yang soal 3G itu ya. 3G, okay, Gun, germ, gold, and gasoline ya. Kita tahu bahwa yang sering di underlining oleh Prabowo itu adalah geopolitik ya. Geopolitik ya. Kalau Gatot bilang asymmetrical war itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Dokter juga menyinggung soal bagaimana negara ini masih mempunyai berapa persen, 60% yang masih bisa ditempati. Tidak seperti negara-negara seperti China dan lain sebagainya yang hanya 6% saja. Karena itu kebutuhan dia tidak hanya mengekspor barang tambang, mengekspor barang-barang, tapi orang juga. Manusia, ya. Orang juga diekspor sama dia. Bahkan jangan-jangan di antara mereka itu sudah ada yang jadi kepala daerah. Bisa jadi ya. Jangan-jangan gitu ya kan, karena dia bisa menghapus jejak, belajar bahasa yang baik dan lain sebagainya. Tanpa menghilangkan respek kita terhadap saudara-saudara kita yang sudah memang lahir dan besar di sini. Kan katanya etnis China itu yang berasal dari China daratan itu sudah 20% di Indonesia, which is itu the largest, the biggest number in the world, ya kan? Paling besar, 20%. Apa yang ingin dokter harapkan dari pemerintahan Presiden Prabowo bila melihat fenomena ini? Jangan lupa, Fufu Fafa hari pertama langsung terima Vice President China kan? Ya. Oke, silakan Dok. Oke, saya titik tolaknya tuh di tahun 2018 ya. Ketika Presiden Prabowo itu menyatakan bahwa tahun 2030 Indonesia sudah hancur berdasarkan dari novel intelligence ini, Ghost Fleet. Nah, gara-gara novel inilah saya kemudian sampai ngambil S3 sosial politik. Oke. Walaupun sesungguhnya udah bertahun-tahun saya udah belajar secara otodidak ya. Sekarang masih? Saya ngambil, seharusnya saya bisa lulus tahun ini, tapi saya nggak mau ikut-ikutan bahlil. Kasihan alma mater saya. Unpad? Universitas Pajajaran. Saya mau benar-benar jadi doktor ilmu sosial politik yang benar gitu loh. Jadi
Saya urungkan niat saya untuk lulus cepat. Pertanyaannya ada apa dokter dengan Bahlil? Kok kelihatannya dari tadi Bahlil dulu. Saya terobsesi dengan Bahlil. Oh jangan ya. Begitu ya Bahlil ya. Saya terobsesi. Bukan, karena Gitu. perilaku-perilaku yang tidak sebiasanya itu kan sebagai orang yang belajar behavioral neuroscience kan menarik ya gitu kan. Menarik ya buat saya. Oke, balik lagi ke 2018. Jadi nih karena beliau mengatakan itu dengan sangat percaya, makanya karena itu kemudian saya lakukan kajian. Sekarang secara formal, geopolitik secara formal, benar bahwa memang dunia ini itu ada siklusnya ya untuk terjadi perang dunia ketiga. Saya mengingatkan bahwa di abad 20 itu sudah 2 kali terjadi perang dunia, pertama dan kedua. Dan waktu-waktunya itu memang kayak semacam ada sebuah siklus waktu ya, per 50 tahun sekali gitu kan. Dan itu udah terjadi. Lalu di kita di sekarang ini abad 21 kita udah 24 tahun. Why not nggak terjadi perang dunia? Udah jadwalnya gitu kan. Udah jadwalnya. Dan kenapa perang itu harus terjadi? Ya memang perang itu selalu terjadi sebagai bagian dari peradaban manusia. Kalau di pidato saya yang tadi saya sampaikan kan sebuah katarsis energi untuk menghasilkan sebuah tata kehidupan baru. Nah, masalah tata kehidupan baru ini kan sudah dijadwalkan juga, sudah diagendakan, the Great Reset. Kita ingat waktu Perang Dunia Kedua, apa yang terjadi? The Great Reset. Negara-negara yang lama dihancurkan, negara-negara baru dimunculkan, termasuk Indonesia, ya kan? Nah, sekarang ketika the Great Reset itu mau diledakkan, mau dijadikan sebagai sebuah peradaban baru kan? Itu kan butuh. Jadi dari 200 negara yang ada di dunia, itu nggak semuanya layak untuk ada di abad 21 dan seterusnya. Maka nanti akan ada negara-negara yang hancur, akan ada negara-negara baru yang muncul, akan ada negara-negara yang di-squeeze, di-merge jadi satu negara, atau ada negara yang dipecah. Dan kalau saya menelaah, menganalisis dari novel yang disukai sama Presiden Prabowo dan sampai hari ini beliau tidak menganulir loh. Enggak benar. Beliau malah bilang pada kesempatan pidato pada beberapa tahun yang lalu, beliau bilang ini adalah working scenario. Working scenario. Apa itu namanya? Predictive programming, bahasa ilmiahnya ya, predictive programming. Jadi segala sesuatu yang terjadi di depan itu sudah didesain jauh-jauh hari. Termasuk adanya Perang Dunia Ketiga yang sekarang udah dimulai sejak 2 tahun yang lalu. Sekarang hari-hari ini udah meluas ke Timur Tengah kan. Hari-hari ini udah meluas ke Timur Tengah. Dan sebentar lagi ya, kata Bu Kony juga confirm kan, sesuai dengan yang dilakukan kajian-kajian oleh para ahli geopolitik, bahwa Perang Dunia Ketiga akan meluas di Laut Cina Selatan. Itu jadwalnya antara 2025 sampai 2027. Itu kan ada pada saat Presiden Prabowo menjabat sebagai Presiden Indonesia. Laut Cina Selatan berarti kita antara menjadi peserta aktif, atau kita menjadi pendamai, atau kita menjadi medan pertempuran gitu kan. Kalau di buku Ghost Fleet kita menjadi medan pertempuran. Kita ini menjadi medan pertempuran. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang buat saya ya memang ini adalah sebuah keniscayaan dunia. Dan saya pernah dengar langsung dari Prabowo, kita itu memang akan menjadi yang namanya battlefield. Medan pertempuran kan? Antara kekuatan blok barat sama blok timur itu. Betul, terjadi. Tapi nanti mereka meninggalkan kita dalam keadaan kondisi porak-poranda gak keruan gitu. Ya, sama persis seperti ya makanya beliau kan sangat percaya ya. Jadi germ, benar ya germ. Kuman, virus kan udah terjadi. Sama seperti waktu awal abad 20 terjadi pandemi besar-besaran, flu burung, ya Spanish flu namanya, dan kemudian diikuti dengan Perang Dunia Pertama. Lalu 10 tahun kemudian terjadi Perang Dunia Kedua kan. Sekarang kita udah mulai dengan pandemi kan. Entah itu pandeminya bersifat natural, bersifat non-natural, bersifat artifisial dan sebagainya, entah terjadi pandemi. Dan dampaknya sudah kita rasakan. Sudah kita rasakan. Maka jadwal berikutnya apa? Ya perang, kan benar terjadi kan? Perang setempat di Eropa, Ukraina sama Rusia, sekarang meluas pada Perang Timur Tengah, sekarang akan meluas ke Laut Cina Selatan, karena ini Taiwan sama Cina udah ada pada depan.
Kapal-kapal nuklir udah nongkrong di sana tuh, di Guam udah nongkrong, di Darwin udah nongkrong ya kan? Milik US NATO kan udah nongkrong. Hilir mudik di Laut Banda udah hilir mudik nih. Yang dari sana, dari mana? Dari Guam ya. Sama yang dari Filipina udah nongkrong ke Natuna. Minum dok kalau dok. Ya. Saya wonder karena di Papua itu yang bakal ditanam itu bukan tanaman swasembada pangan loh, tapi tanaman-tanaman yang akan menjadi biofuel. Oke. Tebu sama jagung. Oke. Nah, jadi swasembada pangannya ada di mana? Oh, itu untuk biofuel. Biofuel, singkong. Oke. Jadi sebenarnya agenda oligarki juga dong. Ya, makanya ini sebenarnya yang hutan-hutan di Kalimantan dibabatin, Papua dibabatin, itu sebenarnya mau dan benar-benar sudah dirancang untuk menanam tebu, menanam singkong, menanam jagung, itu benar-benar untuk tanaman pangan atau untuk biofuel. Oke. Udah jelas karena Pertamina udah bilang untuk biofuel. Nah, karena itu saya worry dengan soal pangan. Kalau benar-benar terjadi perang dunia ketiga meluas di Laut Cina Selatan, ini 280 juta rakyat ini mau dikasih makan apa? Makanya sekarang ini saya menghidupkan titik-titik yang saya punya ya. Saya punya komunitas itu 2.800 titik di seluruh Indonesia. Ini sekarang udah saya hidupkan. Mereka ini adalah para relawan di waktu pandemi. Ya. Ada 2.800 titik di seluruh Indonesia, ada 2 jutaan orang lebih. Ya. Itu sekarang saya hidupkan lagi untuk apa? Untuk untuk segera bekerja untuk menciptakan kantong-kantong pangan di seluruh Indonesia. Karena seandainya prediksi saya benar bahwa yang sedang akan ditanam food estate dan sebagainya itu sebenarnya bukan food estate, tapi sebenarnya adalah tanaman-tanaman untuk biofuel. Oke. Ya itu kan sebenarnya seperti terjadi 500 tahun yang lalu di Indonesia kan. Ketika bangsa yang tinggal di Indonesia, 400 kerajaan itu, kemudian didatangkan para saudagar termasuk VOC dari Eropa, kemudian mereka dalam tanda kutip menjajah bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan yang dia ada di Indonesia. Itu mereka apa yang mereka lakukan? Mereka membabati hutan-hutan sagu, membabati kebun-kebun singkong, which is itu adalah tanaman pangan asli Indonesia. Termasuk juga membabati tanaman-tanaman padi asli Indonesia. Tanaman padi purba, tanaman padi huma, tanaman padi gogo dan segala macam. Itu diganti dengan tebu, diganti dengan padi yang varietas untuk bikin minuman, untuk bikin whisky dan untuk bikin itu bukan untuk pangan. Dan kemudian Jawa yang memang pulau yang paling subur untuk ditanami yang dimaksud oleh VOC itu kan diganti semua hutan-hutannya kan dengan padi dengan tebu kan. Kemudian kita dicekoki dengan sisa-sisa dari padi yang tidak laku di Eropa, dicekoki dengan tebu sehingga yang terjadi kemudian 500 tahun kemudian terjadilah kanker, terjadilah diabetes dan sebagainya karena orang Indonesia polanya mengalami mutasi. Dari yang dulu makan sagu, dari yang dulu makan umbi gitu kan. Kemudian dipaksa diganti dengan makan padi-padi yang bukan berasal dari padi asli Indonesia. Oke, dan itu berpengaruh pada gen itu ya? Gen, mengalami mutasi. Nah sekarang ini kan yang terjadi di Papua kan begitu. Orang Papua yang sangat sehat dengan makan sagunya, dengan makan umbinya, dengan makan pisangnya yang varietas sangat unggul, dipaksa untuk juga makan jagung, dipaksa untuk juga makan padi, ya kan? Sehingga terjadi mutasi genetik. Saya kan belasan tahun punya riset di Papua kan, sangat ngeri dengan keadaan terjadi mutasi genetik pada tubuh mereka kan. Jadi itulah yang saya mention kepada Presiden Prabowo ya. Artinya oke deh, karena memang ini germ, kemudian gold and gasoline ya. Itu kan berubah menjadi energi terbarukan kan. Nah ini pemerintah Presiden Prabowo akan hanya fokus sama tanaman biofuel atau juga memikirkan kebutuhan
pangan rakyat di tengah-tengah kita nanti akan mengalami perang dunia ketiga. Ini bagaimana dengan kantong-kantong pangan, apakah sudah disiapkan atau belum? Karena 10 tahun kemarin pemerintahan Mulyono hanya menyisakan impor beras besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan beras di Indonesia. Apakah sekarang ini enggak terjadi lag? Ya kan? Apakah lag itu diisi dengan impor lagi? Atau ada waktu enggak untuk memikirkan bagaimana menggerakkan 280 juta rakyat untuk segera cepat-cepat menanam tanaman pangan asli Indonesia yang ketika nanti di tahun 2025 sampai 2027 itu sudah bisa dipanen. Tanaman-tanaman yang memastikan bahwa orang Indonesia itu akan sehat. Dan itu bukan padi, bukan jagung, bukan singkong, bukan. Tapi tanaman-tanaman yang bisa ditanam di pekarangan sempit, di jalanan, dimanapun yang ada tanah, bahkan pakai polybag sekalipun. Dan insya Allah 2 tahun kemudian akan bisa dijadikan sebagai pasokan pangan pada masa perang itu terjadi gitu. Jadi itu yang pengen banget sih sebenarnya saya mudah-mudahan Pak Prabowo itu ya nyimak YouTube ini ya, supaya beliau benar-benar memahami betul, karena beliau orang yang sangat cerdas, beliau wawasannya sangat luas, tapi pada beberapa ya kan kita nggak bisa cerdas semuanya kan, perlulah orang yang ngerti nutrisi didengerin gitu loh, karena jangan sampai nanti kita lag nih, karena kalau tahun 2025 perangnya epicentrumnya ke Laut Cina Selatan, habis pasokan kita mau impor kemana? Nggak ada. Penduduk kita akan kelaparan dan itu ngeri sekali gitu. Kalau nggak kita mulai dari sekarang 2 tahun nih masaknya, di mana kita bisa menyiapkan kantong-kantong pangan di seluruh Indonesia. Contoh tuh gampang, pisang. Pisang, umbi, semua bisa ditanam di pekarangan semua orang. Kita makan umbi, makan pisang, terus ikan bisa ditaruh di semua selokan, ditaruh di semua sekali, ditaruh di semua, pokoknya yang segala macam yang ada airnya, ikan bisa diternakkan di situ. Ayam, saya gini, tentang makan bergizi ya, saya sangat setuju. Gratis boleh, tapi kalau bisa kasih uang itu untuk beli ayam hidup. Oke, bukan ayam mati. Bukan ayam mati. Yang habis, maaf jadi feses. Kasihlah keluarga-keluarga, bukan anak-anak aja, ayam. Kambing dipelihara atau bukan kambing, sapi susah, ayam aja deh. Ayam, ikan, itu uang ratusan triliun itu dibelikan bibit ayam, dibelikan bibit ikan, bibit pisang, bibit alpukat, bikin bibit pepaya, umbi, kasih semua keluarga. Itu udah makan yang bergizi, yang sangat tinggi kualitas gizinya. Orang itu makan pisang, umbi, ya, alpukat, tanaman asli Indonesia ya. Makan telur, makan daging ayam, makan ikan, itu udah sehat sampai akhir hayat. Tapi kalau makanan itu disediakan dengan bentuk kotak yang kemarin saya lihat itu, ngeri. Sekali lagi kita tidak membenci orang ya, tetapi kita tidak menyukai perilaku-perilaku yang membuat bangsa ini nggak jelas, nggak benar gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita lebih dari 1 jam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Kita ingat waktu Perang Dunia Kedua, apa yang terjadi? The Great Reset. Negara-negara yang lama dihancurkan, negara-negara baru dimunculkan, termasuk Indonesia, ya kan? Nah, sekarang ketika The Great Reset itu mau diledakkan, mau dijadikan sebagai sebuah peradaban baru kan, itu kan butuh. Karena seandainya prediksi saya benar bahwa yang sedang akan ditanam, food estate dan sebagainya, itu sebenarnya bukan food estate, tapi sebenarnya adalah tanaman-tanaman untuk biofuel. Ini pemerintah, Presiden Prabowo akan hanya fokus sama tanaman biofuel atau juga memikirkan kebutuhan pangan rakyat di tengah-tengah kita nanti akan mengalami Perang Dunia Ketiga.